Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, di dalam Kejadian pasal yang ke-11, di sana ada satu perikop yang menceritakan tentang Menara Babel. Satu peristiwa di zaman kuno, saudaraku, di zaman purba, di mana pada waktu itu dikatakan di ayat 1, saudara perhatikan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ya, Kejadian 11 ayat 1. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tir gala-gala sebagai tanah liat. Jadi mereka membangun sebuah menara yang sampai ke langit. Dikatakan di ayat 4 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudaraku, ini adalah usaha untuk mempersatukan seluruh umat manusia pada waktu itu, dan mereka membangun sebuah kota, dan ada menaranya, dan menaranya itu yang nanti kita kenal dengan Menara Babel. Tujuannya apa? Karena ayat 1 katakan seluruh bumi satu bahasa dengan satu logatnya. Nah, jadi pada waktu itu bahasa di dunia ini cuma ada satu, yaitu bahasa manusia, saudaraku ya. Bahasanya Adam dan Hawa mestinya ya. Nah, kemudian ayat 5 kita lihat, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, jadi Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, perhatikan saudara, mulai dari sekarang kata Tuhan, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi artinya apa? Ketika kesatuan yang diusahakan oleh manusia pada waktu itu, dengan satu bahasa, satu logat, satu tujuan, dan tujuannya tentunya bukan tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka ingin mengatasi langit, saudaraku. Mereka membangun akan menara ya. Dan mereka mengusahakan supaya bangsa-bangsa tidak terserak, supaya tetap ngumpul begitu. Tuhan berkata, ini baru awal, ini baru permulaan. Jadi permulaannya itu apa? Satu logat, satu bahasa, satu tujuan. Dan tujuannya adalah sebuah menara yang mengatasi langit. Langit itu gambaran surga, saudara. Gitu ya. Jadi perhatikan ini, dan Tuhan melihat itu dan berkata, usaha mereka ini luar biasa. Nggak ada yang bisa menghalangi usaha mereka. Pasti apa yang mereka rencanakan akan terlaksana. Itu firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan di ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana. Apa yang dikacau balokan? Bahasa mereka. Jadi baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka. Jadi bahasanya yang tadinya satu bahasa dan satu logat itu dikacaukan oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Disinilah awal dari adanya berbagai bahasa dengan rumpun masing-masing, saudaraku. Kemudian ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balokan Tuhan bahasa seluruh bumi
Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi saya ulangi saudaraku ya, mengapa Tuhan mengacaukan? Karena Tuhan tahu bahwa usaha mereka itu luar biasa ketika manusia bersatu. Nah ini juga sebuah pelajaran bagi kita, bahwa kalau ada kesatuan, pasti apapun yang direncanakan akan terlaksana. Itu adalah satu prinsip, saudara. Tapi karena apa yang direncanakan oleh manusia saat itu adalah sesuatu yang melawan Tuhan, maka Tuhan mengacaukan sehingga satu bahasa, satu logat itu dikacau balaukan. Mereka tidak lagi bisa memahami perkataan dari orang lain, sehingga mereka masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri, dan itulah asal muasal, asal mula dari berbagai bahasa yang ada di atas muka bumi. Nanti kemudian, saudaraku, kalau kita melihat ketika Tuhan mendirikan gerejanya, gereja Tuhan didirikan pada hari Pentakosta, ya Tuhan kan berkata bahwa upon this rock I will build my church, ya my ecclesia. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, ketika Tuhan naik ke surga, dia berkata, tunggu, murid-murid tunggu, ya, nanti kamu akan diperlengkapi dengan kuasa di tempat maha tinggi. Dan itu benar-benar terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2. Nah, apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2, saudaraku? Tuhan memberi bahasa, ya, yaitu bahasa-bahasa baru bagi mereka, seperti yang Roh berikan. Itulah yang mempersatukan umat Tuhan, yaitu dengan Roh Kudus. Mereka disatukan dalam satu bahasa. Bahasa yang dari sorga, yang dari Roh Kudus. Dan selama Roh Kudus ada di dalam gereja Tuhan, maka gereja seyogyanya bersatu. Sebab satu bahasa itu bicara tentang kesatuan. Dan tujuannya satu, bukan menara Babel, tapi tujuannya adalah kerajaan Allah. Makanya Injil disebut Injil Kerajaan, yang harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi banyak bangsa, segala bangsa. Nah, saudara, saya tidak berhenti sampai di situ. Menara Babel, kita sudah belajar, Tuhan mengacaukan sehingga timbul bahasa-bahasa. Tuhan mendirikan gereja, kita juga ngerti Tuhan kasih bahasa, yaitu bahasa Roh Kudus, yang tentunya bahasa kasih dan bahasa kebenaran itu ada di gereja Tuhan, yang mempersatukan seluruh gereja Tuhan di Indonesia dan di dunia, ya, dan di mana saja, ya, gereja Tuhan disatukan. Karena apa? Karena di sana Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus yang memimpin gereja. Bahasanya satu. Tapi nggak selesai di situ, saudaraku. Di akhir zaman, usaha manusia untuk kembali mendirikan Menara Babel itu terjadi. Tapi tidak secara physically, tidak secara fisik. Enggak, saudaraku. Menara Babel yang dibangun oleh manusia-manusia di akhir zaman adalah menara yang tidak kelihatan. Tetapi prinsipnya sama, yaitu apa? Mereka menyatukan. Menyatukan apa? Bahasa terlebih dahulu. Ya, kalau dikatakan adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Perhatikan, saudaraku, artificial intelligence yang sekarang ini dikembangkan luar biasa oleh para ahli, itu mewarnai akan dunia. Dan tentunya kita harus waspada karena AI itu pasti akan dipakai pada waktunya, ya, akan dipakai oleh antikristus untuk mengangkat dirinya bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Bukankah di dalam 2 Tesalonika 2 dikatakan bahwa sampai pada tiba waktunya dia akan duduk di dalam bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah, ya kan? Jadi itu sama dengan Menara Babel itu, mau mengatasi surga, mau naik, dia mau meninggikan diri. Dan dia juga menyatukan seluruh bumi. Nah, sekarang soal bahasa, saudaraku, ya, ini kan belum sampai ke soal lain, ya.
artificial intelligence itu sekarang luar biasa. Kalau saudara tinggal ini ya, aplikasi, saudara download aplikasi tentang Google Translate yang langsung, saudara. Itu saudara tinggal dengerin orang ngomong ya, ngomong bahasa Inggris gitu ya. Saudara nggak bisa bahasa Inggris, saudara dengerin bahasa Inggris, orang yang ngomong, nanti sini langsung keluar bahasa Indonesia. Jadi bahasa sudah tidak jadi masalah. Kendala bahasa nggak ada. Saudara sering lihat ya, tayangan klip-klip itu ya, bahasa Mandarin begitu ya, langsung jadi bahasa Inggris. Situ ngomong, ada penterjemahnya, translation-nya. Tulisan juga, saudaraku. Saudara tinggal cepret begitu, ada tulisan Arab gitu, atau tulisan Ibrani gitu, saudara tinggal cepret gitu, langsung keluar di sini bahasa Indonesianya. Jadi dengan demikian, bahasa ini sudah kembali menjadi satu. Makanya saya sebut bahwa AI, Artificial Intelligence, itu kita manfaatkan sekarang, saudaraku ya, kita pakai. Sekarang ini kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini kan sangat tergantung ya pada ini, handphone, pada smartphone ini. Saudara lupa sesuatu, tinggal buka Wikipedia, langsung data komplit di situ ya. Jadi ensiklopedia itu ada di tangan kita. Kalau dulu ensiklopedia itu, wah, ya, itu satu almari, saudaraku ya, tebel-tebel begitu ya. Nah sekarang sudah di sini, saudara. Tok, itu udah keluar semua. Nah, saya ingin kita menyadari bahwa kita ada di penghujung zaman. Bahasa sudah disatukan. Dan nanti ketika muncul pribadi antikris itu, benar-benar dia akan berusaha untuk menarik seluruh perhatian dari manusia-manusia di bumi ini untuk menyatu. Bahasa sudah disatukan, nanti tujuan disatukan, ekonomi disatukan, politik disatukan, saudaraku. Sebab dia akan menjadi tokoh politik, tokoh ekonomi, ya, dan juga tentunya dia menguasai teknologi. Bagaimana dengan gereja? Gereja tetap, saudaraku, punya bahasa sendiri, yaitu bahasa kasih, bahasa Roh Kudus. Dan itu yang kita pakai sampai Tuhan datang kembali. Kita tidak menunggu antikris, tapi kita menunggu Tuhan Yesus Kristus datang bagi kita. Tuhan memberkati.